ke tempat wisata yang ada 5S, pasti objek wisata itu laku. Waduh, tapi ini nggak menimbulkan semacam pertanyaan ini, Pak? Wah, ini kok ngajarin yang nggak senonoh nih? Ini bukan mengajarin, tetapi lebih ke arah memotret situasi bagaimana objek wisata yang 5S ini umumnya laku. Oh gitu ya? Nah, oke. Ya, Terus? objek wisata yang umum laku karena apa? Ya tentunya seks ini bagi kita ada mungkin konotasi negatif. Nah, adalah itu yang khawatir nih. adalah tempat seks yang free sex, jual bebas seks. Enggak, tapi untuk enjoy the life, menikmati seks yang indah di depan pantai, menikmati seks yang indah di dalam di tengah pegunungan. Oh gitu. Tetapi bukan di tempat terbuka kan? Oh, Jadi maksudnya Bapak ini adalah romantisme pasangan lansia bahwa tidak selalu hanya ada di masa muda, tetapi di masa tua juga ada. Bisa Jadi menikmati. mungkin bisa dibilang semacam honeymoon juga ya? honeymoon keempat. Keempat ya? Iya, Oke. Nah ini menarik. Kemudian setelah 5S tadi, tapi sebelumnya digarisbawahi ya, seks yang dimaksud itu bukan seperti yang dalam pikiran konotasi yang negatif ya, tetapi yang positif. Jadi untuk memperindah Hubungan harmonis suami istri di masa lansia. Bahwa romantisme tidak berhenti hanya karena usia, kan begitu ya? Betul, Kasih sayang kan maksudnya. Oke. Nah kemudian kan begini. Sekarang bagaimana sih apa yang harus dilakukan? Ini berlaku bukan hanya untuk lansia, bukan hanya untuk senior citizen, tapi juga untuk anak muda, milenial maupun generasi Z, Gen Z. Mereka ingin berwisata juga. Apa saja yang mereka harus persiapkan ini supaya wisatawan ketika mereka berwisata, mereka merasa nyaman, budgetnya pas, tetapi bisa meng-capture beberapa tempat lah dalam kunjungan wisata nantinya gitu. Oke. Poin yang perlu dilakukan pertama adalah mereka tentunya harus membuat perencanaan. Perencanaan itu lokasinya di mana kira-kira, kemudian berapa lama, karena kaitan dengan biaya ya. Biaya hotel, biaya makan dan sebagainya. Ketiga transportasi gitu ya, termasuk keberadaan di sana kalau harus sewa mobil. Nah, ini ada perencanaan sehingga dibutuhkan sebuah anggaran tertentu. Satu, syarat itu terpenuhi. Syarat kedua tentunya apakah kita mau pergi sendiri atau berkawan. Nah, ketika pergi sendiri berarti kita nih jadi turis independen atau personal turis, mau kemana ya, mau kemana pun suka-suka saya. Jadi kebebasan. Nah, ketika kita dengan pihak lain atau orang kedua, orang ketiga atau grup, maka kita harus sepakati dari awal bahwa area atau tujuan atau itinerary daripada tujuan wisata ke sana tuh kemana saja. Karena terkadang ada juga orang yang senangnya ke daerah heritage, tapi yang satu senangnya ke shopping terus, satu senangnya nah ini kan nggak sepakat kan, sehingga di lokasi wisata ini menjadi pertengkaran. Nah, itu perlu direncanakan dari awal bahwa itinerary kita hari ke-1 ke sini, hari kedua ke sini, ketiga ke sini, sehingga tinggal hari H-nya tinggal kita berangkat mengikuti itinerary. Andai kata harus ada perubahan-perubahan ya tidak signifikan lah ya. Kadang-kadang kan ada improvisasi boleh. Tapi jangan menyimpang jauh ya gitu dong. Hal yang ketiga perlu dilakukan adalah kita perlu tenggang rasa. Ya, tenggang rasa karena tidak semua orang tuh sama seperti saya. Ya, tenggang rasa dalam hal mencari lokasi makanan, mencari selera makanan. Ya, sekali ikutin selera situ, nanti besok siang selera ini ya, nanti malam ya, besok selera ini yang kita ikutin. Karena jadi dalam berwisata tuh ada juga semangat toleransi juga ya. Perlu. Guyub gitu ya. Iya, karena kadang-kadang kan makanan bisa beda selera. Objek yang dituju bisa beda selera. Maka butuh tenggang rasa, toleransi dan sebagainya. Atau setidak-tidaknya kalau tidak lokasi yang persis pun kita tulis. Oke, hari ini makan local food, nanti Chinese food, atau nanti European food, minimum itu ada. Tercapture ya. Walaupun entah di mananya tergantung budget. Ya.